Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B, mata kuliah Metabolisme dan Informasi Genetik yang beranggotakan saya Eka Setia Putri, saya Ranisa Fitri, saya Anastasia, saya Devira Agustin. Pada video kali ini, kami akan membahas materi mengenai mutagenesis. Materi singkat. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen yang disebut mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosomal biasanya disebut aberasi. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis, sedangkan makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan. Mutasi bersifat acak, 90% sesungguhnya bersifat merugikan bagi individu atau populasi suatu spesies. Dikatakan bersifat merugikan karena mutasi menimbulkan perubahan suatu karakter dari keadaan yang biasanya, padahal karakter itu sudah beradaptasi selama jutaan tahun terhadap lingkungan. Dengan adanya perubahan, maka makhluk hidup itu harus beradaptasi lagi. Mutasi terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang ekstrim. Sesungguhnya mutasi itu dimaksudkan untuk menghadapi perubahan alam yang sewaktu-waktu akan timbul. Penyebab mutasi disebut dengan mutagen atau agen mutasi. Contoh kelainan genetik. Yang pertama ada sindrom Down atau Down syndrome, merupakan salah satu kelainan genetik akibat perubahan kromosom. Kondisi ini terjadi ketika kromosom nomor 21 memiliki salinan ekstra. Sel pada tubuh manusia umumnya terdiri atas 23 pasang kromosom. Satu kromosom pada setiap pasangan berasal dari sang ayah dan lainnya dari sang ibu. Pada pengidap sindrom Down, pembelahan sel abnormal pada kromosom ke-21 terjadi. Ketidaknormalan pembelahan sel ini menghasilkan jumlah kromosom yang berlebih. Kedua, penyakit Alzheimer. Salah satu jenis kelainan genetik kompleks atau multifaktoral. Kelainan ini menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara, serta perubahan perilaku. Penyakit Alzheimer terjadi saat protein otak gagal berfungsi secara normal sehingga mengganggu kinerja sel otak atau neuron. Ketiga, ada anemia sel sabit. Penyakit anemia sel sabit terjadi karena mutasi gen yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Keduanya harus memiliki kelainan genetik tersebut. Pewarisan genetik ini dikenal dengan istilah autosomal resesi. Mutasi genetik biasanya disebabkan karena ada kesalahan replikasi materi genetika saat terjadi pembelahan sel atau ketika berlangsung proses meiosis berlangsung. Penyebabnya bisa dari radiasi, bahan kimia, mutagen, atau virus. Bahaya mutasi genetik pada organismenya. Sebagian besar mutasi tidak memiliki efek negatif maupun positif pada organisme di mana mereka terjadi. Mutasi ini disebut mutasi netral. Contohnya termasuk mutasi titik diam. Mereka netral karena tidak mengubah asam amino dalam protein yang dikodekan. Sel memiliki beberapa mekanisme perbaikan untuk memperbaiki mutasi pada DNA. Jika DNA sel rusak secara permanen dan tidak dapat diperbaiki, kemungkinan sel tersebut tidak dapat membelah. A. Mutasi yang menguntungkan. Beberapa mutasi memiliki efek positif pada organisme di mana mereka terjadi. Itu disebut mutasi yang menguntungkan. Mutasi ini mengarah pada versi baru protein yang membantu organisme beradaptasi dengan perubahan di lingkungan mereka. Mutasi yang menguntungkan sangat penting untuk terjadinya evolusi, yang dapat meningkatkan perubahan organisme untuk bertahan hidup atau bereproduksi, sehingga cenderung menjadi lebih umum dari waktu ke waktu. Ada beberapa contoh mutasi menguntungkan yang terkenal, contohnya yaitu mutasi pada banyak bakteri yang memungkinkan mereka bertahan hidup dengan adanya obat antibiotik. B. Mutasi yang berbahaya.
Setiap perubahan acak dalam DNA gen cenderung menghasilkan protein yang tidak berfungsi normal atau mungkin tidak berfungsi sama sekali. Mutasi seperti itu cenderung berbahaya. Mutasi berbahaya dapat menyebabkan kelainan genetik atau kanker. Mutasi genetik pada level gen dan kromosom. Mutasi kromosom adalah mutasi segmen kromosom untaian DNA. Hal ini dapat terjadi ketika jumlah kromosom atau set kromosom ploidi bertambah atau berkurang dalam suatu genom serta ketika terjadi perubahan struktur kromosom. Penyimpanan atau kecelakaan saat pembelahan sel terjadi serta selama persilangan kromosom atau pembuahan dapat menjadi penyebab mutasi kromosom. Mutasi kromosom pada kromosom 4 telah diteliti dan terbukti menjadi sumber berbagai kelainan genetik dan bahkan kanker pada manusia. Ini termasuk kondisi seperti narkolepsi dan penyakit Parkinson. Beberapa area terjadinya mutasi pada kromosom 4 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Biasanya, mutasi kromosom terjadi karena perubahan struktur kromosom, penataan ulang kromosom, atau kelainan kromosom lainnya seperti perubahan jumlah kromosom atau kromosom yang hilang. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, ini sering terjadi karena ada masalah selama persilangan atau pembelahan sel. Ini menyebabkan berbagai jenis mutasi pada DNA. Kadang-kadang, bagian kromosom terlalu lambat selama anafase mitosis, dan ini menyebabkan keluarnya jalur ketika sel dan nukleus disusun ulang. Selama persilangan, lebih banyak jenis mutasi genetik terjadi karena kromosom dapat dipecah atau terpisah secara tidak normal, yang menyebabkan kasus kelainan kromosom. Penyimpangan kromosom juga dapat terjadi selama pembelahan sel inti, ketika pembelahan tersebut berubah bentuk dan menyebabkan mutasi numerik. Proses makhluk hidup yang mengalami mutasi genetik dapat melangsungkan kehidupannya. Beberapa mutasi hanya mempengaruhi individu yang membawanya, sementara yang lain mempengaruhi semua keturunan organisme pembawa dan keturunan selanjutnya. Agar mutasi mempengaruhi keturunan suatu organisme, mereka harus: pertama, terjadi pada sel yang menghasilkan generasi berikutnya. Kedua, mempengaruhi materi herediter. Pada akhirnya, interaksi antar mutasi yang diwariskan dan tekanan lingkungan menghasilkan keanekaragaman di antara spesies. Mutasi dapat terjadi akibat kesalahan dalam replikasi DNA selama pembelahan sel, paparan mutagen, atau infeksi virus. Mutasi germline yang terjadi pada sel telur dan sperma dapat diturunkan ke keturunannya, sedangkan mutasi somatik yang terjadi pada sel tubuh tidak diturunkan. Mutasi tunggal dapat memiliki efek yang besar, tetapi dalam banyak kasus, perubahan evolusioner didasarkan pada akumulasi banyaknya mutasi dengan efek kecil. Secara umum, semakin banyak pasangan basa yang dipengaruhi oleh suatu mutasi, semakin besar efek mutasi tersebut, dan semakin besar kemungkinan mutasi untuk merusak. Untuk lebih memahami dampak mutasi, para peneliti telah memperkirakan distribusi efek mutasi atau DME yang mengukur beberapa banyak mutasi yang terjadi dengan efek apa pada sifat tertentu dari sistem biologis. Sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang dapat diandalkan tentang DME, karena efek yang sesuai menjangkau banyak urutan besarnya, dari mematikan hingga netral hingga menguntungkan. Selain itu, banyak faktor perancu biasanya memperumit analisis ini. Lebih sulit lagi, banyak mutasi juga berinteraksi satu sama lain untuk mengubah efeknya. Fenomena ini disebut epistasis. Penelitian terbaru telah berulang kali menunjukkan bahwa sebagian besar mutasi memiliki efek yang sangat kecil. Tingkat mutasi biasanya sangat rendah dan sistem biologis berusaha keras untuk menjaganya serendah mungkin, terutama karena banyak efek mutasi yang berbahaya. Meskipun demikian, tingkat mutasi tidak pernah mencapai nol. Meskipun ada mekanisme perlindungan tingkat rendah seperti perbaikan DNA atau pemeriksaan selama replikasi DNA, dan mekanisme tingkat tinggi seperti pengendapan melanin dalam sel kulit untuk mengurangi kerusakan akibat radiasi. Di luar titik tertentu, menghindari mutasi menjadi terlalu mahal bagi sel. Dengan demikian, mutasi akan selalu hadir mempengaruhi proses evolusi. Macam-macam mutasi gen. Yang pertama, mutasi substitusi. Mutasi substitusi hanya akan mempengaruhi satu kodon. Efeknya mungkin tidak serius, kecuali jika mempengaruhi asam amino yang penting untuk struktur dan fungsi molekul protein akhir, misalnya anemia sel sabit. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Mutasi substitusi yang tidak berpengaruh pada fenotip. Perubahan basa ketiga kodon sering tidak berpengaruh. Mutasi substitusi yang menyebabkan terjadinya stop kodon mempengaruhi produk atau fungsi biologis protein.
Yang kedua yaitu mutasi inversi. Mutasi inversi juga hanya mempengaruhi sebagian kecil dari gen. Yang ketiga yaitu mutasi adisi. Mutasi adisi adalah mutasi yang terjadi pergeseran kode genetik berpengaruh terhadap produk protein yang dihasilkan. Selanjutnya ada mutasi delisi. Mutasi yang terjadi karena pergeseran kode genetik yang berpengaruh terhadap produk protein yang dihasilkan. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.